Hai semuanya, selamat datang di podcast Curhat Ibu. Topik kita hari ini cukup menarik nih. Sayur gak perlu jadi musuh. Jadi gimana sih cara bikin anak mau makan sayur tanpa harus kelahi tiap kali mau makan? Siapa nih yang udah pernah ngalamin anaknya susah banget mau makan sayur sampai bela-belain harus disembunyiin di nasi atau lauk-lauk lainnya? Yuk bisa ditulis di kolom komentar ya. Jadi hari ini kita kedatangan dua tamu spesial yang akan menemani podcast kita hari ini. Yang pertama ada Ibu Zamzam. Beliau ini punya bisnis makanan sehat untuk anak loh. Juga ada Dokter Linda yang juga seorang ibu. Gimana, menarik bukan? Halo Bu Zamzam. Hai Suci, Halo Dokter Linda. senang rasanya bisa kumpul di sini. Topik yang akan Mbak Suci sampaikan ini benar-benar relate banget sama aku. Dimana aku pernah ngalamin punya anak kecil yang susah banget makan sayur. Dulu waktu masih kecil dia tuh sukanya cuma makan ayam, cuma nasi, udah gitu aja. Oh iya, jadi dalam pengalaman praktek aku itu juga banyak ya ibu-ibu yang datang cemas karena anaknya tuh nggak mau makan sayur. Nah, padahal sayur itu kan penting buat kebutuhan pertumbuhan si anak. Iya dong, penting banget. Nah, ini Bu Zamzam mungkin ada pengalaman nih gimana cara ngatasinya. Oke, sedikit cerita nih ya Dok, Mbak Suci. Dulu anakku waktu masih kecil itu kan susah banget makan sayur. Jadi aku akalin aja, aku bikin fun aja. Jadi dia itu aku buat makan sayur itu tanpa dia sadar kalau itu sayuran. Jadi sayurannya kadang aku bentuk seperti bentuk-bentuk hewan, atau bikin wrapping atau roll daging yang di dalamnya ada sayurannya. Dan biasanya aku cincang dengan lembut kecil dari sayuran itu sendiri. Jadi tanpa sadar mereka sudah makan sayur. Dengan begitu saya harap gizinya udah terpenuhi. Kita keren sekali ya. Kalau menurut pandangan Dokter Linda, apakah cara itu emang efektif, Bu? Sangat efektif karena anak-anak itu kan suka hal yang mereka lihat. Jadi kalau bisa itu anak diikut sertakan dalam proses memasak, kayak misalnya mencuci sayuran, terus bisa juga anak itu diajak untuk belanja ke pasar, membeli sayur-sayuran. Kalau si anak itu diikut sertakan dalam proses memasak, ya itu akan jauh lebih bangga dengan hasil kerjanya dia sendiri, sehingga si anak itu jadi termotivasi dan dia akan tertarik untuk mencoba. Menarik sekali ya. Jadi pokok jangan terlalu memaksa anak buat makan sayur. Aku jadi ingat ada temanku yang memaksa anaknya buat makan sayur sampai anaknya tuh muntah. Sampai sekarang jadinya anaknya tuh kayak trauma banget makan sayur. Sampai besar pun sekarang sudah nggak mau makan sayur karena trauma masa kecilnya itu. Mungkin ada tips lain buat ibu-ibu yang anaknya sudah besar, yang sudah sekolah. Kan kalau sudah sekolah tuh anak jadi susah diakali. Itu gimana? Iya, gini Mbak, biasanya kan anak kalau udah usia sekolah nih ya, aktivitasnya lebih banyak, kegiatannya lebih banyak. Sebenarnya kebutuhan nutrisinya lebih banyak kan ya Dok ya. Dan biasanya anak saya tuh saya bawain bekal dari rumah, selain tambahan dari uang jajan itu sendiri. Kalau minuman itu biasanya saya buatin smoothies, bisa dari susu, kombinasi buah dan sayur. Biasanya sayur-sayuran hijau juga saya masukkan. Meskipun anaknya susah diakalin ya, kalau udah jadi bentuk minuman yang seger, dia itu pasti akan menghabiskan minuman itu. Dia tertarik gitu.
sehingga besoknya minta dibawain lagi seperti itu. Kalau makanan ya sebenarnya tetap sih sayuran saya masukkan dalam makanannya, tapi saya potong lebih kecil-kecil sehingga bentuknya tidak menyerupai bentuk sayuran pada umumnya gitu, sehingga tetap anak itu bisa makan sayur walaupun porsinya mungkin sedikit ya, nggak sebanyak yang protein yang dia makan begitu. Bagaimana menurut Dokter Linda? Karena dari aku ya Bu, jadi kan momen makan bersama keluarga itu, misal kayak keluarga itu makan sayur, kakaknya juga ikut makan sayur bersama. Nah si anak itu ketika dia lihat, dia akan terpacu untuk mencoba dan kurangi cemilan berlebihan. Jadi biarkan si anak itu benar-benar lapar, dan kalau anak itu merasa dirinya sudah lapar, dia akan mau makan apa saja yang disajikan. Mbak, iya nih, jadi camilan itu juga masalah ya. Aku pernah sering ngasih camilan ke sepupuku, sampai-sampai waktunya makan dia tuh nggak mau makan nasi, maunya nyemil doang. Ada nggak sayur? Ini pertanyaan pribadi dari aku nih. Sayur apa sih yang biasanya paling dibawa anak dan gimana sih cara ngatasinya itu? Jadi biasanya anak-anak itu sulit untuk menerima sayur itu, terutama yang warna hijau. Biasanya bayam itu susah sekali masuk. Terus kacang panjang, kubis, itu menurut mereka rasanya hambar atau nggak ada rasa. Sebenarnya nggak masalah sih ya kalau menurut aku, anak nggak suka sayur tertentu atau yang dibenci seperti itu. Kita bisa alihkan ke sayur yang lain, kan bisa ada wortel, jagung, bunga kol, yang mungkin warna yang lain yang lebih menarik, yang cerah itu mungkin anak akan tertarik. Sebenarnya sih kalau sayur kalau direbus aja kan kadang rasanya kurang menarik ya. Bisa juga kita beri tambahan keju parut gitu, kalau itu bisa. Atau semisal diberi saus tiram di sayurnya gitu, untuk menambah cita rasa dari sayuran itu sendiri, sehingga anak mungkin mau mencoba jika rasanya berbeda dari yang sebelumnya seperti itu. Kelihatannya enak banget ya Bu. Bener. Wah bener banget ya Bu Zam-Zam. Jadi seringkali anak itu menolak sayur karena Rasanya rasa dan teksturnya itu ya. iya. Jadi semisal kayak gubis diolah, dipotong kecil-kecil untuk dibuat Bakwan. tumis kayak gitu. Terus bakwan Biasanya lebih suka kalau dibikin bakwan, digoreng gitu. Oh, iya. Kan itu dibalut sama tepung, jadi sayurnya itu nggak Nggak begitu kelihatan. terlihat gitu, nggak kalau ditumis nyel gitu kelihatan sayur nyel gitu kayak Nggak males gitu buat makan, buat nyoba seperti itu biasanya. Bener banget, jadi variasi itu penting banget. Kadang aku aja kalau makan yang sama terus-menerus itu juga bosen dan males gitu mau makan. Nah ini ada pertanyaan dari penggemar loh, namanya Bu Anita dari Surabaya. Halo Bu Anita. Halo. Dia nanya, aku punya anak 5 tahun. Dia suka makan sayur tapi cuma yang mentah doang, kayak salad, tomat, wortel. Apakah itu aman? Lalu gimana jawabannya dari manusia? Ya menurut aku aman ya, karena selaginya sayur itu dicuci bersih, terus kan tekstur sayur yang mentah itu lebih kriuk, lebih crunchy. Nah anak cenderung lebih suka yang seperti itu. Kan lebih bagus karena sayur itu kan gizinya jauh lebih
bagus untuk anak itu apa gitu. Contohnya kayak wortel, terus tomat, itu bagus untuk dikonsumsi. Baik, terima kasih dokter. Wah, beruntung banget ya Bu Anita, anaknya mau makan sayur tanpa perlu susah. Tinggal memperhatikan saja sayur apa saja yang boleh dimakan mentah sama sayur apa aja yang nggak boleh dan bahaya buat dimakan mentah. Nah, saya tertarik nih dari pengalaman bisnis Zam-Zam yang Ibu buka, menu makanan apa yang paling laris biasanya? Ini Mbak Suci, jadi dari bisnis saya yang sudah berkembang sampai saat ini, menu yang paling best seller itu nasi rainbow, yaitu nasi dengan beberapa sayuran yang direbus dan ada potongan daging ayam juga di dalamnya, lalu di wrap dengan bentuk yang lucu-lucu, yang menarik seperti itu untuk menarik minat anak-anak sih kalau menurut aku. Terus ada lagi kalau bayam itu biasanya karyawan aku suruh bikin keripik gitu. Bayam. Iya, jadi keripik bayam itu untuk menambah tekstur untuk makanan sayur gitu ya. Jadi lebih kriuk gak sih gitu. Biasanya anak tuh suka makanan yang digoreng-goreng daripada yang hanya direbus saja seperti itu. Sama juga ya, kadang aku dapat pesanan nih dari ibu di komplek, katanya Mbak pesen lagi keripik bayamnya, terus katanya anaknya suka gitu, kayak apa ya, ketagihan makanan gitu. Yang awalnya nggak suka sayur jadi tertarik makan sayur setelah mencoba keripik bayam itu sendiri. Wah, bangga banget ya. Nah, jadi bukti kan kalau sayur bisa disajikan dengan olahan masakan yang menarik dan menggugah selera. Kita lanjut lagi ya. Jadi apa yang harus dilakukan kalau anak sudah besar sampai besar itu tetap benci sayur, kayak anak SMA atau sudah kuliah atau bahkan sudah kerja pun sudah dewasa tetap benci sayur, gimana ini? Wah, itu sedikit sulit ya, karena anak yang seperti itu udah cenderung kaku, karena mereka mungkin kebiasaannya dari dulunya sudah nggak pernah dikenalkan tentang sayur-sayuran. Nah, mungkin caranya itu bisa ajak bicara si anak itu terkait manfaat sayur, terus demi motivasi agar si anak itu mau mencoba sedikit demi sedikit saja. Nanti lama-kelamaan si anak itu akan terbiasa dengan sendirinya. Kalau tambahan dari aku ya dok, ini semisal anak itu atau anak tersebut udah dewasa tadi, kan biasanya ada nih ikut-ikutan temennya suka makanan apa, atau diajak nongkrong temennya misalnya suka makan pizza seperti itu. Kita sebagai ibu di rumah kita bisa mencoba bikin pizza tapi yang di atasnya banyak sayur-sayurnya, seperti dikasih paprika, jamur, minyak zaitun. Sepertinya itu juga bisa jadi alternatif nggak sih dok? Iya, benar sekali. Iya nih, teman-teman itu pengaruhnya besar banget. Kadang anak nggak mau dengar perkataan orang tuanya, tapi kalau temennya yang bilang sayur ini enak loh, dia mau mencoba. Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku. Apa pesan buat ibu-ibu di luar sana yang lagi pusing karena anaknya nggak mau makan sayur? Kalau pesan dari aku sih ya Mbak Suci, sebenarnya kita jadi ibu itu jangan buru-buru untuk pusing terlebih dahulu ya, karena setiap anak itu kan berbeda. Ada anak yang untuk menyukai sayur, dikenalkan sayur langsung cepat, langsung suka sayur. Ada juga anak yang butuh proses, nggak langsung mau atau nggak langsung suka sayur, karena pada dasarnya setiap anak itu berbeda. Ya nggak sih dok? Dan menurut aku perbedaan itu wajar sih ya setiap anak. Yang penting kita itu nggak memaksakan gitu loh. Kita ikutin aja alurnya si anak ini, kapan dia akan menerima makanan yang kita buat. Pasti akan ada saatnya anak itu menerima sayur tersebut. Pesan aku, kita itu
Jadi orang tua juga jangan terlalu khawatir secara berlebihan, karena anak-anak itu akan makan apa yang ada di depan mata selaginya makanan itu sangat menarik untuk dia makan. Dan jangan lupa bikin momen yang menyenangkan agar si anak itu mau mengerjakannya. Terima kasih buat Bu Zamzam dan Dr. Linda yang sudah mau berbagi pengalaman dan pengetahuan. Pasti di luar sana banyak sekali ibu-ibu yang terbantu dan termotivasi untuk membuat variasi makanan agar anaknya mau makan sayur. Oke deh, baik itu dia pembahasan kita hari ini tentang sayur tidak perlu menjadi musuh. Semoga ibu-ibu di luar sana bisa coba tips yang kami bagikan. Dan jangan lupa bagikan ceritamu kalau sudah berhasil di kolom komentar. Iya dong, semoga bermanfaat buat ibu-ibu dan anak-anak di luar sana. Kalau misalnya ada yang mau mencoba makanan dari olahan toko saya, silahkan cek di sosial media saya ya. Kalau nggak beli juga nggak apa-apa, mungkin bisa mencoba membuat sendiri makanan sehat di rumah, itu lebih baik. Kalau ada pertanyaan seputar kesehatan, bisa saja langsung datang ke klinik aku. Kalau enggak, bisa kirim pesan ke akun saya ya. Untuk para